Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina. Di sini saya mau sharing terkait negosiasi. Nah, apa sih negosiasi? Negosiasi bisa dikatakan dengan kepentingan bersama. Nah, semua orang bisa bernegosiasi. Dan kapan sih bernegosiasi itu? Bernegosiasi bisa dilakukan dimanapun tempatnya, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, definisi dari negosiasi sendiri adalah untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi untuk dalam bernegosiasi tidak boleh ada salah satu pihak yang mementingkan diri sendiri, karena tujuan bernegosiasi itu untuk mencapai kebutuhan bersama dan saling menguntungkan. Di sini ada beberapa juga cara untuk gimana sih membentuk negosiasi itu. Nah, yang pertama bisa dikatakan dengan komunikasi dan berbagi informasi antara satu belah pihak dengan pihak yang kedua, atau bisa dikatakan dengan penjual dan pembeli. Apa sih yang contohnya sebagai penjual? Oh ya, saya menjual barang saya ini untuk nanti bisa laku dan bisa menghasilkan uang. Nah, si pembeli itu juga membutuhkan apa yang mau dibeli, dan itu saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, karena penjualnya menyediakan dan pembelinya butuh akan hal barang itu. Yang kedua, komunikasi dan berbagai informasi. Nah, saling komunikasi antara penjual dan pembeli dan saling memberikan informasinya gitu. Nah, yang kedua selanjutnya menjaga hubungan antara penjual dan pembelinya, seperti itu. Nah, yang terakhir mencari kesamaan kebutuhan. Apa sih? Nah, kebutuhan dari seorang pembeli ada alasan tersendiri menjual barang produknya itu, dan untuk pembeli, nah itu kebutuhan yang dibutuhkan seorang pembeli gitu. Nah, di sini ada tahapan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, atau di mana sih untuk cara bernegosiasi. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi adalah waktu. Waktunya harus tepat, disesuaikan antara pihak pertama dan pihak kedua untuk waktunya. Waktunya mungkin bisa waktu jam kantor, ataupun kalau di luar itu sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, lokasi. Nah, lokasi ini juga harus dipertimbangkan dalam bernegosiasi. Lokasinya bisa di rumah. Untuk bernegosiasi itu lokasinya dimanapun bisa. Contohnya bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di kantor, tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang selanjutnya, keterampilan. Apa sih keterampilan yang mau dibicarakan ketika nanti bernegosiasi kedua belah pihak? Informasi apa sih yang mau disampaikan ketika bernegosiasi, saat negosiasi berjalan? Yang selanjutnya yaitu risiko. Jadi saat bernegosiasi itu pasti ada risikonya nanti. Saat di pertengahan negosiasi mungkin ada pemikiran yang berbeda antara satu belah pihak dengan pihak yang kedua gitu. Nah, dalam bernegosiasi itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, dalam bernegosiasi itu tidak ada peraturan, jadi maka apapun dapat dilakukan saat bernegosiasi berjalan. Kita dalam bernegosiasi juga harus cermat, cerdik, dan cepat, di mana nanti di situ kita tegas, ramah, dan sopan. Jadi ada prinsip-prinsipnya dalam bernegosiasi. Ketika bernegosiasi berjalan, tidak ada peraturannya. Jadi apapun dapat dilakukan antara kedua belah pihak, antara pihak pertama dan pihak kedua gitu.
Sekian sharing tema negosiasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.